Oke guys, kali ini gue mau bahas Galaxy M yang paling kuat untuk sekarang. Namanya Samsung Galaxy M53 5G. Let's go. Oke, Samsung Galaxy M53 5G. Ini bisa dibilang Galaxy M yang kastanya itu paling tinggi guys untuk sekarang. Kemarin kita udah sempat bahas versi bawahnya dan ternyata mereka pada seru-seru semua karena emang speknya pada bagus-bagus. Dan ya rasanya nggak abdul aja sih kalau kita nggak nyobain yang versi M53-nya. Soalnya kalau dibandingkan dengan yang lain, ini memang versi yang paling kuatnya. Oke, setelah cobain HP-nya langsung, bisa dibilang sih ini memang beda ya guys kalau dibandingkan dengan Galaxy M yang lain. Soalnya ini lebih seru dan lebih lengkap juga. Alasan pertama kenapa gue bilang kayak gitu adalah karena feel in hand ya. Sekilas tampilannya emang agak mirip dengan Galaxy M53 5G karena mereka memang punya warna-warna yang sama, material yang sama, dan model kamera yang sama. Tapi kalau dipegang, feel in hand-nya itu ternyata beda banget guys. Yang Galaxy M53 ini ternyata ukurannya lebih besar karena dia memang punya layar yang lebih besar di antara yang lain. Tapi walaupun ukurannya besar, ternyata bodinya lebih seru karena ini jauh lebih tipis dan jauh lebih enteng dibandingkan dengan Galaxy M yang kemarin. Bahkan kayaknya dia punya bodi paling tipis dan paling enteng di antara HP lain di harga yang sama. Dan bagi gue pribadi, bodi tipis dan enteng kayak gini emang selalu jadi prioritas guys. Soalnya ini tuh di tangan tuh terasa lega, nyaman, dan masih enak juga kalau dipakein case. Jadi emang terasa lebih seru lah kalau dibandingkan dengan Galaxy M yang kemarin. Terus kemarin juga banyak yang bilang kalau kekurangan Galaxy M yang kemarin kita bahas itu ada dari style dan juga dari panel layarnya. Dan bisa gue bilang kalau di Galaxy M53 ini udah lebih bagus guys, soalnya dia style dan layarnya udah lebih kekinian. Kalau Galaxy M yang kemarin kita bahas kan rata-rata masih pakai Infinity V ya guys ya. Nah kalau Galaxy M53 ini dia udah pakai style layar punch hole atau di Samsung tuh namanya Infinity O. Dan Galaxy M53 ini juga udah pakai layar AMOLED. Bahkan ini varian yang Super AMOLED Plus guys, atau varian yang panel layarnya tuh lebih tipis dari Super AMOLED biasa. Dan setelah cobain, ya ini memang terasa lebih seru sih guys. Apalagi kan di sini kan ada mode vivid yang bakal ngebuat warna-warna dari gambarnya itu kelihatan lebih nendang atau bahasa gaulnya itu lebih punchy lah. Terus ukuran layarnya juga ngebuat experience-nya jadi terasa lebih seru kalau dipakai untuk browsing, sosmedan, nonton-nonton, dan lain-lain. Soalnya ya ukuran lebih besar kayak gini kan emang lebih asik gitu kalau untuk kegiatan yang kayak gitu. Terus walaupun ini udah diganti ke Super AMOLED Plus, ternyata dia tetap dikasih refresh rate yang tinggi yaitu 120Hz. Dan bagi gue itu bagus guys. Soalnya tahun ini HP-HP AMOLED di harga yang mirip-mirip itu refresh rate-nya itu dikurangin guys, kalau nggak 90 atau nggak yang 60Hz. Nah buat yang belum tahu, 120Hz itu gunanya untuk ngebuat gerakan gambar atau animasi di layarnya itu jadi kelihatan lebih mulus ya guys ya. Jadi kalau dipakai untuk scrolling-scrolling gitu, gerakan gambarnya itu bahkan kelihatan lebih halus dan terasa lebih satisfying juga di mata. Overall saya cobain bisa dibilang layar dari M53 ini agak mirip dengan Samsung Galaxy A73. Soalnya speknya juga emang mirip. Paling bedanya HP ini cuma nggak punya HDR10 Plus doang sih guys. Tapi gue rasa itu nggak terlalu masalah lah ya. Oh iya, karena dia udah pakai layar AMOLED, dia juga akhirnya punya always on display di layarnya. Dan AMOLED ini juga kasih efek yang bagus ke daya tahan baterainya. Nah untuk baterainya sendiri, tahun ini Galaxy M punya kapasitas baterai yang sama semua ya guys ya, yaitu 5000 mAh. Dan sejauh yang gue coba sih bisa gue bilang M53 ini emang yang paling awet sih guys kalau dibandingkan dengan Galaxy M yang kemarin kita bahas. Gue bilang kayak gitu karena kalau di Galaxy M yang kemarin, gue cuma dapat waktu aktif sekitar 7 jam setelah dipakai selama seharian. Dan di Galaxy M53 ini, ternyata gue bisa dapat waktu aktif sekitar 8 jam lebih. Padahal ini dipakai dengan tipe pemakaian yang sama. Dan bisa gue bilang sih selisih 1 jam itu gap yang lumayan besar ya guys ya, apalagi kan mengingat mereka ini punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh. Terus yang beda lagi kalau dibandingkan dengan Galaxy M yang kemarin, Galaxy M53 ini udah pakai kamera yang resolusinya lebih besar guys. Kalau yang kemarin kan 50 megapiksel, kalau yang ini udah 108 megapiksel. Nah kalau dari speknya sendiri, Galaxy M53 ini pakai 4 kamera yang isinya ada 2 megapiksel makro, ada 2 megapiksel depth, 8 megapiksel ultra wide, dan dia juga udah pakai kamera utama yang resolusinya 108 megapiksel. By the way ini pertama kalinya guys Galaxy M punya resolusi kamera sebesar itu karena sebelum-sebelumnya mereka tuh cuma mentok di sekitar 64 megapiksel doang. Nah dari foto yang gue ambil, bisa gue bilang warnanya itu bagus banget. White balance, saturasi, dan gelap terangnya itu pas, dan gue cukup suka dengan hasil fotonya. Skin tone-nya juga konsisten guys. Mau foto 1 kali zoom, 2 kali zoom, atau portrait, skin tone-nya tetap bagus dan gak berubah-ubah. Dan di kondisi OLED juga dia salah satu yang paling terang, plus punya detail yang tinggi juga. Bahkan tanpa night mode aja hasilnya udah terhitung oke banget. Nah kebetulan kemarin gue juga coba compare hasilnya dengan Galaxy M33. Kalau dari detail sih sayangnya gue nggak nemu banyak perbedaan ternyata. Tapi satu kelebihan
kelebihan dari Galaxy M53 ini adalah dynamic range-nya itu lebih oke. Karena hasil fotonya tuh gelap terangnya tuh selalu pas dan selalu konsisten lebih terang. Nggak terlalu kontras kayak di Samsung Galaxy M33. Terus kelebihan lainnya juga ada di hasil selfie-nya, karena hasilnya juga tentu aja hasil selfie-nya lebih tajam. Terus untuk videonya, Galaxy M53 ini resolusinya itu masih sama dengan Galaxy M33 guys, karena dia masih bisa di 1080p 60fps dan juga 4K 30fps. Tapi bedanya karena dia udah 108 megapiksel, jadi detailnya itu jadi lebih oke guys, karena efek sharpening-nya nggak terlalu kuat dan juga ada sedikit kayak bokeh-bokeh gitu di bagian belakang sini. Untuk stabilan videonya, sayangnya dia belum punya OIS, jadi dia cuma ngandelin image stabilization dari softwarenya aja di 1080p 30fps. Tapi untungnya hasilnya udah terhitung oke guys untuk meredam getaran. Jadi kalau dipakai buat video jalan-jalan, pakai kamera depan dan belakangnya, gue rasa ini masih terhitung oke. Oke, sekarang kita lanjut ke performanya. Karena ini Galaxy M yang kastanya paling tinggi, spesifikasi internal juga dibuat yang paling tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau dari speknya sendiri, Galaxy M53 ini punya RAM extension dan storage paling besar di antara Galaxy M yang lain, guys. Dia udah pakai RAM 8GB dan RAM plus up to 8GB. Terus storage-nya juga lebih besar karena yang ini udah 256GB dan udah support SD card slot up to 1TB. Terus prosesor yang dipakai juga udah beda, guys. Kalau yang kemarin kan prosesornya dari Qualcomm dan Samsung ya. Kalau di Galaxy M53 ini ternyata prosesornya dari MediaTek yang namanya itu Dimensity 900. Ini lumayan unik guys, soalnya mereka ini dalam sebulan launching ternyata mereka pakai prosesor yang beda merek gitu. Tapi pertanyaannya balik lagi sih, apakah performanya bagus atau jangan-jangan mereka sama-sama aja. Oke, setelah gue cobain dan bandingin dengan Galaxy M yang lain, bisa gue bilang untuk keseharian perbedaannya itu memang ada. Soalnya untuk sehari-hari gue ngerasa performanya itu sedikit lebih cepat dan lebih responsif. Tapi perbedaan yang benar-benar terasa adalah kalau kita pakai ini untuk main game. Soalnya di sini settingan grafisnya itu kebuka semua dan juga berjalan dengan lebih lancar dibandingkan dengan Galaxy M yang lain. Contohnya di PUBG, HP ini udah bisa main PUBG dengan lancar dengan settingan yang tinggi juga yaitu HDR Ultra atau Smooth Extreme. Terus dia juga bisa mainin Genshin Impact dengan settingan maksimal dan tetap bisa kasih frame rate yang tinggi di kisaran 35 sampai 45 fps. Bisa gue bilang performa kayak gitu udah setara dengan Galaxy A73 yang kemarin kita bahas. Bahkan ini terasa lebih kuat kalau dibandingkan dengan Realme 9 Pro Plus yang kemarin pakai prosesor Dimensity dengan seri yang lebih tinggi yaitu Dimensity 920. Oke, terakhir untuk harganya, Galaxy M53 ini cuma punya satu varian guys, yang harganya itu 6,299 juta. Bisa dibilang ini Galaxy M yang harganya paling tinggi sejauh ini, tapi untungnya kadang HP ini dijual dengan harga promo yaitu harganya 5,799 juta. Kalau dibandingkan dengan Galaxy M yang kemarin kita bahas, upgrade-nya emang terasa banget sih, soalnya hampir di semua sektornya ini terasa lebih superior. Soalnya di sini bodinya lebih nyaman, pertama layarnya juga lebih cakep, performanya juga lebih mantep, kameranya lebih oke, dan baterainya juga lebih awet. Overall sih gue ngerasa ini kayak versi M dari Galaxy A73 5G gitu sih guys. Ya walaupun nggak 100% sama, tapi dengan harga 5,7 juta, gue rasa itu harga yang bagus terutama kalau kalian suka dengan Galaxy A73. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys, Galaxy M53? Apakah ini HP yang bagus ataukah HP yang biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Oke, mungkin segitu aja sedikit pendapat gue untuk Samsung Galaxy M53. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.